tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua LTM NU Gresik Bapak Masrur Amin, dan juga kepada Bapak Takmir Masjid Al-Kautsar Indro Haji Tahya, serta Ketua MPCNU Ketumas Kiai Haji Mukhamir atas jasa mereka, dan khususnya kawan-kawan sekalian yang saya tidak bisa sebutkan namanya di sini. Acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik, harapan kita seperti itu. Bapak Ibu sekalian, acaranya sedikit agak beda dengan format yang sebelumnya. Sudah baik hasilnya, Masya Allah, lebih baik. Apakah izin Insya Allah soal susun dulu ya. Tapi ada orang yang baca tartil tapi tajwidnya gak iso. Saya pernah mendengar bersih itu di mana betul ya, malam-malam apa kan di mana? Mama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Aku gini tidak waduh begini ya. Jadi ditargetkan kalau nafasnya pendek ya akan cepat sedikit gitu ya. Tapi jangan suka sholat mau jauhnya mesti sengaja milih ayat surat pendek. Oleh mau jauh dicepat lebih bisa. Sebelum al-mu'tadil sebelum mulai mesti ambaan dulu tarik nafas dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Biasakan mantep bahwa kalau tahu ya doa berapa tiga haram saya kata Musa itu berapa harokat? Dua. Sa itu dua. Musa. Empat yang panjangnya empat harokat, panjangnya seperti Musa. وما أنزل من قبلك أولئك يا بني إسرائيل cukup sebetulnya. Yang membuat panjang-panjang itu adalah kori-kori ya, tajwid butuh segini, kori butuh ini gitu ya. Dan pokok asal orang senang sebetulnya di Mesir pun sudah mulai menahan ya. Ketua PKW ya. Para pendengar itu banyaknya orang awam yang kita coba enak sahur gitu ya. Itu sebenarnya pelajaran itu buat orang membaca Musa berapa? Tambah ya Musa berapa? 6 walidhalin
sebetulnya gitu ya. Kemudian sampai cocok di ngomong kamu ya bisa kalau beda sama cowok itu cocok kok teman-teman. Kapan saya ngomong gitu ya? Walaupun rasanya itu cocok ini sih tak kasih masih separuh mana gitu ya? Separuh azan ya. Sudah gitu, coba ya. Jadi dieleng-eleng dan dilatih. Sekian, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita diberi lesan yang fasih untuk membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tergesa-gesa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ada huruf-huruf yang mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sifat sofin. Sofin itu 3 huruf sof, za dan sin. Jadi munasin harus as. Sa. Si. Bis. Adapun belum bisa seperti itu. Pokoknya kayak shot, kayak sa, kayak apa, mau ngarani sin lah ya. Mudah-mudahan bisa terima oleh Gusti Allah ya. Dalam sholat beberapa sampai besok ya. Sampai utang-utang saat ini ingin waktu sholat ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi untuk kesempurnaan itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Juga maksudnya rah. Hak itu sejatinya yang harus ditonjolkan adalah anginnya. Anginnya keluar mengalir. Rah. Ya. Seperti suara mendok. Coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya akhir mim itu ada tapi jangan panjang-panjang. Enggak ya. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap panjang di Fatihah, ya di Fatihah itu tidak ada mad wajib, jaiz sudah ada. Yang ada adalah panjang dua harokat. Hanya nanti di akhir-akhir ada mad alif yang boleh 2, boleh 3, boleh 4. Mudah melawali itu harus di 6. Tapi yang lain, Bismillah, jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Kan begitu biasa ya. Jadi tabi'i itu panjangnya 1 ayunan saja. 1 ayunan itu seakan-akan kita membaca sambil melayang. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya kepanjangan belum sampai ada A'udzubillahi. Bapak itu enggak sampai belum. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alnya jangan ala seperti alham ya. Tapi tidak boleh alham. Lam itu memiliki sifat tawassul, tengah-tengah, ada mengalir sedikit ya. Jadi ojo kuat. Tajri minta
Mimnya juga ham, bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi yang belum pandai ain, supaya latihan terus ain ini ya. Dulu kiai-kiai tajwid itu mungkin ya pedomannya gitu ya, kita ini orang Indonesia bukan orang Arab. Aja mengingat membaca Quran, malah mau membaca Quran. Bila imam kok kangelan, imam sepi kalau imamnya. Akhirnya guys salah alamin guys yang ngalamin ya guys ya. Sehingga ngalamin ya aslinya ya tidak betul ya. Apa sulitnya? Bisa kalau ada bisa coba si ayat kalau saya jadi MC selanjutnya acara yang terakhir itu bukan doa ya Allah doa itu doa saya kira berdiri itu saya baca di bawah orang jadi yang mau yang di fase-fase Muhammad Abdul Nasa yang wajib kita jadikan hanyalah Al-Quran Ar-Rahmanir-Rahim. Bareng. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Walaupun yang baca itu orang Arab baca ditiru. Maliki yaumiddin. Ya. Masjid Mekah Madinah no. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Makanya imam-imam di Mekah Madinah itu sebetulnya bukan imam terbaik. Ya mereka itu orang yang ada kedekatan dengan kerajaan itu. Soalnya kayak kanjaran dunia ini luar kawan gitu ya, dia mewantri jadi imam-imam itu ya. Ihdinas sirata, pasirata saya Allah kalau bukan pasirata ya. Jadi seandainya itu yang dicari yang terbaik ya banyak gitu ya. Makanya sampai yang kaget gitu ya. Maliki kan itu ada anginnya sedikit Maliki Maliki tapi jangan dipanjangkan Yaumiddin dan itu bukan jin bukan din Maliki Yaumiddin tapi bukan sama Maliki Maliki Iyyaka tasdidnya itu yang betul tidak ngambang bukan iyyaka tasdid itu menekan tapi menekannya tidak sampai mandek berapa iyyaka na'budu wa iyyaka iya menekan sampai jalan macam iya nek ngono akhir kala yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy bacaan apa ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat sin dan ain. Ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina jangan jangan ihdina as-sirata. Sekarang jangan terkejut
bukan naf. Satu mahramnya pojok lidah posisi antara gigi atas dan bawah bibir bedain ego. Kemudian tebalnya itu pakai pangkal lidah naik o, jadi ke bawah a di atas o, sa o. Sebab bunyi o itu sudah tebal. Kemudian itbabnya, itbab itu pojok lidah melekat ke langit-langit. Yang melekat pojok lidah bukan bibir, ya. Jadi bukan so, sa, as-sirat. Bagian sampai mama, sampai nyetel, bacaan yang Arab rusak sampai rumah. Benar itu ya. Saya dulu beli cawas sampai sol aku beli yang itu sol, aku tak perasaan aku paling untuk sol, akhirnya total. Mana beli itu ya ni? Aku itu sol. Yujud katanya sol. Tafadhol sol. Kalau tubuh yang pandangan bersama sol itu ya sa bukan sol. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal ladzi oleh siratal sampai akhir ayat itu satu ayat. Ada guru yang komentar gelem gak gelem harus satu ayat. Nek nafas muda yang belum ajar sampai iso ya. Ada yang mengatakan ya berhenti tapi diulang. Contohnya berhenti diulang itu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa qad 'alaihim yang kedua atau sebalani ghairil maghdubi 'alaihim wa sehingga dolnya ya bisa panjang. Nah, bertiga diulangi baru tidak berhenti. Tapi ada guru sing murid wes gak usah niku. Soalnya keterangan di masih alaihim yang pertama ya apa ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya. Tapi Malaysia seluruhnya itu pakai alaihim kedua semua lagi siratal ya. Atau sama coba siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi ternyata hampir cukup nafasnya. Cuma dole lu. Cuma walaupun di kaki dol. Begitu tuh nggak apa-apa ya. Jadi mengorbankan panjangnya dol di dalam sini tidak masalah. Penting ada panjangnya. Ya. Bisa disempurnakan dengan cara itu tadi. Sekarang kita ala Saudi Arabia akan Madinah itu jawab pada yang pertama ya, tidak usah ngomong lainnya. Tapi jangan itu diikuti mazhab lain yang mengatakan Fatihah itu dari alhamdulillah. Siratal ladzina 'alaihim itu ayat. Karena itu ayat bisa dipakai waktu. Tapi kita tanpa berdasarkan mazhab dapat ya nanti yang nafasnya panjang disambung, yang nafasnya pendek ya disukapi ya. Siratal ladzina siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi itu harus ditebalkan di samping ditebalkan juga dirikhwahkan. Ikhwah itu mengalir bukan naudu tapi naudu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
pergi sudah mau maghrib. Oh, apa kok masih aku nak dua orang sampai hampir 3 km. Ujian saya turun, saya lama-lamakan di kamar mandi ya. Oh, kamu oman ya. Terus saya masuk, Pak, belum Pak, sudah dimari Pak. Kenapa kamu di kami? Rumah kamu betul. Oh, ada ketok. Kadang-kadang masuk api tapi gatel. Itu sebenarnya cari kata yang awal lagi. Dicoba mau kita sadar lagi. Standar yang besar. Fase itu kita fase proses guru Al-Quran iman Al-Quran jadi datang ketahuan orang tua Walaqalis amin ya Allah orang tua benar ya Allah wa inna amin kata jawab pokoknya sudah hati-hati ya sudah ya kalau kedawan itu tidak sampai tidak sah yang kedawan ya makruh tapi dua harokat hilang iya karena bukan iya kan tidak sah ya mungkin sebab tidak sah karena kehilangan man sama sekali menghilangkan bulu yang akan sampai jelas-jelasan merubah ya alhamdulillah jadi kalau tidak salah tapi ini saja alhamdulillah alhamdulillah Yusuf salam dan masyarakat jadi dia tapi aja mentang-mentang gitu ya kita berusaha. Jadi nanti setelah saya jelaskan masing-masing itu merasakan lu tak salah aku dibayar sama kita ini mengikuti yang sebelumnya sampai salah sampai latih-latih khusus Fatihah saja sementara khusus Fatihah nanti surat-surat yang lain ya kita usahakan surah Al-Fatihah itu bagi kita yang mengikut mazhab Syafi'i itu dimulai dari Bismillah bukan dari Alhamdulillah. Mazhab lain banyak yang mulai dari Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ayat pertama. Sebelum itu bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bukan Quran, tapi sunnah dibaca walaupun dalam sholat juga sunnah. Wajah sembarangan kesemua. Di antaranya sekarang yang dikritik habis-habisan adalah doa iftitah Iskamayu ya sekarang doa iftitah yang pada dibaca ya lebih panjang daripada Fatihah ya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim itu terawih ya sama doa kita bersahur padahal katanya doa iftitah itu sholat apapun itu sunnah bagi kita kecuali sholat jenazah sholat mayat mayat pun kalau mayatnya sudah masih tetap pakai iftitah sing ini mayatnya jangan sedang dikubur sesuai lagi gitu ya begitu ya jadi nggak apa-apa karena untuk iftitah urusan sampai sholat DW atau sampai iftitah soalnya dengan iftitah itu sholat akan menjadi khusyuk apabila kita tahu mananya ya ini wajah dari kalau bersama Allah dan aku menghadapkan wajahku ke Tuhan kita seterusnya istiqomah ini baru Bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang kamu
Sama aja kelompok-kelompok gue sampai semuanya. Jadi tugas imam itu tidak hanya bacaan betul, tapi membuat jamaah sholat itu tertib ya. Sebelum sholat ya paling tidak itu mengucapkan subuh kalau menghadap ke belakang lihat, kalau atas ngomong-ngomong itu dilakukan dan seterusnya. Ta'awud itu mohon perlindungan kepada Allah. Ta'awud itu katanya khusus untuk bacaan Al-Quran. Saat kaprah orang berarti ngomong Allah tidak diperintahkan ya, tidak diperintahkan. Masih ceramah Allah istimewa dari bacaan Al-Quran yang orang disuruh dengan perlindungan kepada Allah dari bacaan syaitan. Tapi sampai tahu itu Allah, tapi aslinya tidak diperintahkan. Jadi imam juga baca tahu tapi tidak dikeraskan. Ya. Sekarang di sini perlu saya sampaikan, a'udzu itu banyak orang yang membaca a dan u itu bodoh. A'udzu ya, wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi padahal wa ala itu lain, alihi itu apa? Hamzah. Jangan wa ala alihi wa ala alihi. Dan a'udzu harus a'udzu. Jangan sampai a'udzu. Waktu itu banyak a'udzu billahi. A'udzu. Terus zat itu jangan dibaca dal. Zat. Orang Mesir mengatakan orang mengucapkan zat, pojok lidahnya harus kelihatan dari depan. Kalau kaitan ingin itu hilang ya. Orang sini yang mengatakan bahwa pojok lidahnya dikeluarkan, tidak sekedar ketok. Alhamdulillah seperti itu. Dan jangan boleh a'udzu itu berarti pojok lidahnya di belakang gigi atas, jadi mundur dengan gigi atas jadi du dan itu maksudnya zu. Tapi jangan salah, jadi didengarkan zazizu. Wah, ambilnya Quran ya. Zazizu bukan za. A'udzu billahi. Hak ini rawan orang membacanya sama. Tapi mudah-mudahan tidak sampai tidak sah. Soalnya yang kurang jelas betul ya. A'udzu billahi billahi. Hak itu kalau bahasa Indonesia mengucapkan bahan mentah. Hahiu mengguyur dalam jiwa kasar gitu ya. Terus A'udzu billahi. Dan di mana-mana orang itu billahi Syin itu ada sifat namanya tafasyi. Tafasyi itu angin di atas lidah, artinya angin kencang di atas lidah. Syah. Tapi guru-guru oleh praktek kebablasan. Murid anak-anak, a'udzu billahi minasyaitonir. Ini diprotes oleh konferensi ya. Oh, itu orang Indonesia ya. Apa sih itu angin di atas lidahnya cuma segini. Dan oleh dari saya dong ya. Lidahnya cukup ada bacaan lebih-lebihkan, tidak membuat bacaan indah tapi malah kurang indah gitu ya. Terkesan macam kurang bal-balan gitu ya. Bila syai harus syai bukan syaiton.
Sengkon Letok itu tidak ada angin, jangan tok. Dan tok itu tidak mingkem, tidak mau bilang sempon, dikirakan dengan bawah ketemu sempon, tidak betul ya. Karena tok itu tidak menggunakan bibir ya, akhirnya ujung lidahnya akan digiat. Tebalnya cukup jadi itu sudah tebal, sentan, ini sempon tebal. Kemudian lil rahmati jatuh setelah itu aslinya tipis ya. Berhubung roh itu nanti jatuh setelah tapi roh itu berakibat fatma roh tebal, maka lil ikut tebal. Ini perhatikan ya orang apa dikira harus minasyaitan karena roh tebal. Kebalikannya insyad syawal tipis, maka langsung tipis ikut akalnya roh. Kemudian jangan ada aliran jin ya. Jin itu kalau orang Muslim bahasa masalahnya tapi kalau baca bahaya tidak ada yang jin ya. Mudah-mudahan yang biasa dengan jin itu tidak sampai batal. Karena apa? Ibadah jin itu tidak sampai membuat jin itu dikira seperti hati, dikira dan tapi jin itu tetap jin. Cuman kesempurnaannya adalah tidak pakai mengandalkan angin jin. Terus panjangnya itu man arif disebut boleh 2, boleh 4, boleh 6. Di Malaysia saya pernah jadi imam di Malaysia 7 tahun ya, setiap Ramadan ke sana. Orang sana itu setiap matahari sore semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Masih kayak sholat itu tetap doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lala gawe gitu ya, udah boleh berdua, boleh 40, udah apalagi orang namanya pendek, kenapa harus banyak begitu ya. Bisik sholat itu biasa itu kalau bagi saya untuk setiap akhir ayat di surat Al-Fatihah jangan pakai 2 walaupun boleh Bismillahirrahmanirrahim 2, jangan pakai 6 walaupun boleh ya. Kenapa? Kalau sampai pakai 2 nanti sudah kerasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mencoba untuk ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang rasa hilang mati. Tapi kalau sampai pakai 6, faham mula. Anggur mantau, gitu ya. Maka antara tersebut ada berapa? 4 yang terakhir saja. Ya. Itu berakhiran mim. Mim itu makhrajnya pakai bibir luar. Bibir luar itu bibir luar. Lebar itu bibirnya dalam. Karena sampai Bismillahirrahmanirrahim itu bibir mali ya. Ya seperti itu ya. Dan itu walaupun ilham ada dengannya satu harokat dan ini coba kita perhatikan tahun dengarkan hamzahnya cukup A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi saya mengingatkan apa? Akhirnya jangan ditutup seperti alif atau hamzah. Za jangan duduk tapi zu. Billahi hanya tertutup hi bukan billahi billahi. Minasyaitan syaitan jangan keterlaluan. Minasyaitan jangan ada tokoh ya. Atau itu tidak bukan Liu tempatnya roh itu dipangkal bukan dipojokkan Allah tempatnya itu pangkal dana naik jin jangan ada angin panjangnya jin berapa boleh 5 boleh 4 boleh 6 tapi kita pakai berapa pakai saja akhir pada jin memnya dalam mingkem tapi belum wah saja Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang ada orang baca Bismillah itu pakai kagum ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Seperti orang salam mereka kagum. Salam. Apa supaya tidak harus diwajar-wajar. Bahkan apa jangan ya. Karena itu berarti menggunakan bibir luarnya bibir apa? Kendala dan sinnya lengkapnya sin itu ya. Kalau orang membaca sin ada anginnya harus biasa. Kemudian yang kedua membaca sin itu anginnya itu tidak lepas sampai mengalir. Apa bedanya lepas dengan mengalir? Dia sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan turun. Sebelah utara tiang kedua. Dokter kedua menemui Pak Samsul. Nah nanti saat selesai yang sini saya kesana. Jadi supaya waktunya efektif, jadi dengan bisa langsung ditemani beliau. Ya. Nanti saya di sana. Tiang kedua sebelah utara, tengah-tengah. Nah, monggo. Yang tadi untuk bimbingan, sekarang ditemani Pak Samsul dulu. Nanti saya selesai dari sini, terus ke situ. Tapi kalau sudah lulus, ya nggak usah ke sana, langsung di Buswan ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir
mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iman itu harus ikhwah ya, mengalir suaranya. Ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah lulus Banten. Nanti dol itu cuma bacaan aber. Kalau menurut bahasa Bustoni di blayer, orang blayer bikin itu bacaan al-Qasim kalimim fakol walau dol al-haq itu sama al-haq itu Aida ja'atit itu panggil itu namanya bacaan aber aku player. Berikutnya berarti itu sudah panggil itu tidak ada pengolahnya tapi ada istilahnya. Itu kelihatan ketika kita menyebutnya mulutnya itu cucu dan tertutup namanya iqbal. Sekarang lam itu jahar berarti apa? Tahan nafas, tawasud Makna lepaskan, alirkan setengah saja. Istighfar rendah, invita terbuka. Idlam berarti tidak berat tapi ringan. Inhiraf itu maksudnya berubah-ubah, suka lari. Contoh, lam bisa menjadi roh. Kalabarona, betul tidak? Kalau lam bertemu dengan roh dalam apa namanya? Satu bacaan. Kalabarona, betul tidak? Lamnya hilang kan? Nah, gimana supaya lamnya tidak hilang? Sampai kasih istilahnya itu sakta. Sakta itu berhenti tapi nggak boleh bernafas. Untuk apa? Supaya makhrajnya lam itu kelihatan. Jadi kalabal rona itu penyebabnya kenapa ada sakta. Soalnya kalau sakta lamnya hilang itu namanya hiraf. Itu berubah lebu lamnya namanya roh itu namanya hiraf. Layu di situ atau jawab lami itu lami kamu sing ono kan kalabarona supaya ketok ya apa ya aja layu dhisik mandek kok. Nah mandek itu namanya sakta tapi aja nafas, jadi berhenti tanpa nafas itu namanya bacaan sakta pada ayat kalabarona. Oke. Nah, sekarang nun jahar. Kemudian tawasud, jahar berarti tahan nafas, tawasud lepaskan suara, istighfar rendah, invita terbuka, idlak. Salah betul? Salah. Oh ini kok jadi bak. Berarti kalau bak berarti istilahnya hilang. Oh berarti wow.
Cuci mulut ini untuk menyempurnakan sebutan itu, bukan sebutan dipaksakan dengan gayanya mudah gitu. Ini mengikuti karena bunyinya seperti itu sifatnya, akhirnya mau tidak mau dia harus mencari posisi yang paling tepat. Nah, gitu. Ya memang nanti gak ada yang sempurna semuanya, gak mungkin karena kita diciptakan oleh Allah mulutnya gak sama kan. Tapi sekurangnya kan ya usaha dulu untuk menyempurnakan gitu kan. Ya masih gini itu rotok ini rotok api-api. Zaman sekarang sudah banyak gurunya yo wakil gini yo cukup kok, masih salah. Tapi kitanya yang perlu di-upgrade, perlu belajar lagi. Saya ulang lagi sekarang. Dua sifat dulu ya. Hamzah tadi yang pertama tahan nafas. Namanya apa? Namanya? Jahar. Tahan nafas namanya? Jahar. Sifatnya itu sama-sama loh ya, Hamzah sama Ain ya. Yang kedua, sifat kedua Hamzah apa? Sita itu maksudnya tahan suara. Ain sifat yang kedua tawasul. Tawasul itu melepaskan setengah suara atau mengalirkan setengah suara. Kalau Gustani biasanya kalimat yang dipakai itu mengalirkan. Ya. Mengalirkan setengah suara berarti ketika mati ain itu kelihatan fasohannya. Iyyaka na'budu kana budu ain auba ain auba ba Hamzah aiuba. Sampun besok jelas ya. Kalau jenengan tidak dijelaskan seperti ini, nanti jenengan nggak punya pegangan. Kalau hanya saya bacakan melo, mari dulu nanti kabeh. Tapi kalau punya catolannya, ngerti ilmu nih, nggak ngarah hilang. Kecuali pas guru. Kalau tidur kamu lupa, gimana nggak lupa? Sampun, ada pertanyaan? Ada yang mau nanya silakan. Dua sifat ini. Kalau nggak ada tak sambung. Sambung paham ya? Ya langsung. Nanti ke prakteknya surah Al-Fatihah. Nanti baru kita baca, kalau sudah habis kita baca habis satu surah itu. Kalau jenengan betul di Al-Fatihah, potensi untuk betul di satu juz 30 itu sangat besar. Ibaratnya kalau ada itu bulog beras sak dulu kan, satu tempat itu. Ya, kalau saya ingin tahu setiap anda mau suka jojoi kafe, saya mau makinan tak mungkin. Cukup sak karung mau tak terus, tapi berarti yang lain juga bagus. Kalau Fatihahnya bagus, berarti potensi surah yang lain bagus. Paham ya? Makanya jangan sampai kita salah di Fatihahnya itu. Sifatnya ketiga, Hamzah itu istifal. Istifal itu apa? Istifal itu dari kalimat sufla. Sufla itu rendah. Lawannya rendah tinggi, istilah. Istilah itu alin, mulia, itu tinggi. Ciri-cirinya, kalau jangan pengen tahu bedanya huruf itu rendah sama tinggi, sama kasih harokat. Berwijaya itu kalau dikasih harokat, bunyinya A semua, itu berarti istifal. Abata fajaha itu semuanya istifal. Kho istilah. Kho jaha dada itu istifal. Ro istinya istilah, tapi ro ini punya sifat sendiri. Nanti ada pembahasan sendiri, namanya tarkik sama tafkhim. Tebal sama tipis. Za istifal, roza sa sya istifal, so istilah, do istilah, so do to istilah, do istilah, a istifal, lo istilah, fa istifal, dan seterusnya. Pokoknya kalau dengan kasih harokat baris atas, harokat atas, bunyinya itu A berarti itu istifal. Campur paham? Kalau bunyinya itu O berarti itu adalah
istilah. Hamzah dikasih harokat atas bunyinya a atau o, berarti ain dikasih harokat atas bunyinya a atau a atau o, berarti itu sambung paham. Nah, itu maksudnya. Jadi istifal itu dibaca rendah. Contohnya gimana Ustaz? Ain dimatikan. Iya karena a kan ketika hidup kan bunyinya a, ketika mati jadinya hampir juga sama, a i u ba, habis. Ketika mati, ketika hidup kan a, jadi kita ngomong juga ba, habis. Tapi kalau seandainya ini bukan istifal tapi istilah, tidak boleh kita menyebut. Misal contoh ya, nanti ain sama ghain. Ghain itu kalau dikasih harokat fathah bunyinya apa? Bukan ra kan? Ini kesalahan yang paling banyak ini di sini. Imam itu paling banyak salahnya itu bingo. Karena ghainnya itu kebanyakan dibaca istifal, tidak dibaca istilah. Gue tak eling wis bener. Semari ngaji itu lali mana? Soalnya salahnya sudah mendarah daging. Kadung suwe salah. Dan tadi baru bener itu bagaimana? Jadi contoh kalau ain ya, ain kan istifal. Kita bandingkan ain sama go. Go kan istilah. Jadi kalau ada perbandingan dua itu kan enak. Oke, sekarang ain fathah a, ghain fathah go. Oke, kita matikan sekarang ain ba, tawasudnya ain ba. Oke, sekarang salah. Mana istilahnya? Kalau ba berarti istifal. Long itu barisnya atas jadi biru ba, salah. Karena jadi gimana? Biru ba, masukkan fatihahnya ghairil. Kalau tidak sebut ghairil ma, istifal, jatuhnya istifal. Kalau jenengan ghairil maghdubi, itu istifal. Iya karena benar. Saya bangga di tawasudnya ain aja. Ini dibaca tawasud kok tidak ainnya. Ketika ghairil salah, jenengan jadikan ghain itu istifal, padahal sifatnya istilah. Jadi gimana istilahnya ghain? Kalau mati, ghairu bau karena ini namanya ngambil sana tuh ya ini apa sandaran teori sama ilmunya, konsepnya harus ada. Kok dibaca mau iya karena itu istilah, tidak sama ghain sama ain itu dikasih harokat atas bunyinya ghain dikasih harokat atas bunyinya ketika mati konsekuensinya harus dibunyikan ghainnya itu ghairil konsekuensinya itu. Selain itu apalagi Ustaz banyak nanti dengan kalau kayak ya ya kan shot, nah ini seperti itu kof itu kan istilah semua itu. Kalau mati ya harus O-nya jelas, paham ya? Itu saja sebetulnya karena kita ini sebelumnya barangkali masih kurang pas cara menyebutnya. Jadi ini kita betulkan yang salah-salahnya saja, tidak semuanya salah. Sudah bagus sebetulnya, hanya ada beberapa saja yang kurang. Jadi nanti kalau dihitung salah itu cuma ada 2 sebetulnya, tapi ditambah siapa ya dulu.
Jadi dalam penilaian MTQ, dalam pertandingan MTQ tingkat nasional atau internasional cuma 2 jenis kesalahan itu. Tapi yang sama YouTube tambah situ kas. Satu namanya lahan kopi. Lahan kopi itu kesalahan, bukan salah, kurang gitu dong. Salah tapi sama. Seperti mau itu termasuk kopi. Kenapa kopi? Cuman sifatnya yang kurang. Jadi itu kopi. Kalau yang kedua, lahan jali. Lahan jali itu kesalahannya berpotensi merubah hak menjadi hak. Paham ya? Kalau yang seperti itu, ini tidak bisa dimaafkan karena merubah maksud. Kalau saya menyebut ghairil maghdubi, maksudnya berubah tidak? Tidak berubah. Cuman cara nyebutnya saja yang kurang pas. Karena sifat istilahnya hilang. Ini yang dinamakan lahan kofi. Kalau lahan jali itu hak menjadi hak. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan? Itu hak menjadi hak. Itu namanya lahan jali, berubah makhraj, huruf berubah. Yang ketiga, waktu ini pertemuan di Petiin Tunggal, barangkali yang pernah ikut kemarin di Petiin Tunggal, kan yang pematerinya yaitu ini kan. Jadi beliau membahas tentang Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab wa aswatiha. Adalah kamu baca Al-Quran itu dengan luhur. Ya, luhur itu karakter orang Arab, wa aswatiha, dan bacaan-bacaannya orang Arab. Karakternya bahasa Arab itu tidak keras, tapi tegas. Karakter yang Jawa itu tidak tegas, tapi lemah lembut. Nanti sampai kepada nanti gimana Ustaz kalau bacaannya itu gawe kidung Jawa oleh. Sampai ke sana nanti pembahasannya itu sudah ada praktek itu. Azan yang kidung Jawa. Gimana? Nah, ini jawaban di poin ketiga ini. Jadi Quran itu diturunkan di sana, yaitulah tradisi orang sana. Yang paling bagus itu. Jadi kalau penyajian itu harus karakternya itu tegas, ya. Bilisanin Arabiyyin mubin. Seperti mana orang Arab kalau membaca Al-Qur'an. Duna takarrufin wala ta'assufin. Nanti dengan gawe aturan tapi berarti sebenarnya sih kan ini mau 100 kalau sing ukuran meter 30 ini sih waktu meter mulai cuma 10 apa ini? Akhirnya saya ubah formatnya yang tadinya itu terus dari pagi sampai dulu akhirnya tak dului jenengan tak bantu dulu. Oke jenengan tak terno sak mampune kula. Nggih, kula terangkan jenengan sampai ke tahap yang maksimal. Nggih pun dianggap gampang, nggih pun dianggap angel, biasa mawon. Kadang-kadang jenengan ada dhisik marahi ilang kabeh, ngoten lho. Nyantai mawon. Pun pokoknya niat ikhlaskan hati lillahi ta'ala, maka pengiran sedang tentang dapat jenengan. Ngoten mawon. Sampai paham ya? Sampai ada 3 kali pertemuan karena seperti itu. Jadi pagi hari ini saya berusaha membantu jenengan untuk membahas yang pertama tentang makhluk sifat dengan akar. Oke, semua makhluk nanti. Tapi contohnya adalah surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini yang akan kita pelajari. Dan nanti setelah zuhur jenengan langsung maju sing nilainya A langsung ke Gustoni, yang masih B ke bawah nanti ada pembinaan khusus sampai jenengan katok aku nyerah aku jenengan aku nyerah pokoknya
sing aja tapi pun doa ini sing terno nyerah yang sing terno angel. Ya memang belajar itu tidak langsung berubah semua ya, perlu waktu. Saya sebetulnya ini bukan bidang saya, maksudnya ini saya itu disupport tafidnya, yang ini Gusto sebetulnya. Tapi saya lihat Gusto ini kewalahan, kuku reali sing maju makrote banget yang salah akhirnya kan waktu ngoten kan. Kayak tapi sudah jauh dengan hadis layakan dulu. Itu dulu saya yang pertama kali buat bantu beliau, terus kita bantu dulu. Akhirnya sekarang diteruskan seperti ini. Jadi nanti ini pagi ini sampai jam 10 ya atau 10:30 nanti pembinaan, terus langsung ujian munakosah dengan saya 10:30 sampai jam 11:30. Setelah itu kalau ada nanti yang masih belum lulus itu gimana sih nilainya? Jangan kalau masih belum diuji itu nilainya 100. Ya dulu diuji 100. Engkau ada salah siji dikurangi 5. Sampai kalau salah 1 berarti masih lulus. Kalau salah 2 berarti dikurangi 10 masih lulus. Nah salah 3 nah itu masuk pembinaan. Paham ya? Jadi kalau belum diuji nilainya 100. Terus kasih ujian aja. Aku 100 aku nilainya. Kamu tahu kan nilaimu piro? 100. Gua ya, padahal belum diuji. Jadi kalau belum diuji nilainya 100. Nanti kalau salah 1 dikurangi 5, salah 2 dikurangi 5. Oke, dan sih makin yang salahnya cuma 2 saja langsung saya kasih nilai A. Berarti itu nilainya 90 sampai 100 bisa langsung maju Gustoni. Yang salahnya 3 ke bawah berarti 3, 4, 5 dan seterusnya. Mangke wonten kelas pembinaan. Kulo tandai sampai bener. Sampai bener terus sampai wani maju. Sakit nyusul kok. Ini peserta kan nggak sampai 100. Kan hanya 60-70 orang saja kan. Nah nanti insya Allah waktunya cukup. Biasanya kita sampai Gustuan itu sanggupnya sampai 70-80 orang dalam sekali ujian itu. Berarti kan tidak terlalu lama. Kan gitu. Sampun ya semua sudah dapat yang lebar ini. Sampun sudah kan? Jangan paringi nama. Jangan sampai salah. Paringi asmo. Karena nanti yang saya setel Gustuan yang ini, kertas yang ini. Kertas ini yang nulis juga Gus Watoni. Hanya saya print aja. Padahal semua ini. Sekarang kita masuk. Sebelum Fatihah itu ada bacaan ta'awud, ya isti'adzah, a'udzu kan, a. Huruf pertama itu hamzah, yang kedua ain. Ini perhatikan apa perbedaannya hamzah dengan ain. Langsung masih 2 huruf, supaya ada bedanya. Hamzah itu makhrajnya sama dengan ain. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Sama-sama di halki, ya kan? Di tenggorokan. Cuman bedanya, walaupun sama-sama di tenggorokan, kalau hamzah itu di pangkal tenggorokan, kalau ain di tengah-tengah tenggorokan. Jadi sama tapi nggak sama. Sama makhraj secara umum, tapi beda tempat keluarnya saja. Ulang. Kalau hamzah diikuti wawu di pangkal. Hamzah di pangkal yang beriki. Kalau ain di tengah. Itu makhraj. Makhraj itu maksudnya tempat keluarnya huruf. Oke, sekarang yang kedua. Sifat itu nopo? Sifat itu maksudnya cara menyebutkan hurufnya.
Yang masih belum dapat ditunggu ya, karena saya fotokopi 100, berarti yang hadir ini lebih 100. Yang belum dapat berapa orang, nanti difotokopi lagi. Oke, ditambah makin sharing kali rencangin ini di sekedar panitia pada difotokopi. Saya ulang lagi, sifat itu nopo? Sifat itu adalah cara untuk menyebutkan huruf. Paham nggih? Beda makhraj. Nah, kalau kita ngerti makhraj itu nopo? Makhraj tempat keluar hurufnya. Sifat nopo? Cara untuk menyebutkan hurufnya. Jadi satu huruf itu punya satu makhraj, punya cara menyebutkannya itu 5 sampai 6. Cara menyebutkannya itu punya 5 sampai 6. Contoh hamzah dengan ain. Nanti kita harus jelas. Nanti contohnya di Fatihah mana Ustaz? Banyak. Hamzah yang hidup juga ada, ain yang hidup juga ada, hamzah yang mati juga ada, ain yang mati juga ada. Dan baru kita ketemu nanti fasohahnya seperti apa. Jadi fasohah itu komponennya adalah makhraj, sifat dengan ahkam. Ahkam niku nopo? Ahkam niku tajwid. Hamzah sifatnya yang pertama, hamzah ya, dengan tinggali hamzah. Hamzah sifatnya yang pertama adalah jahar. Jahar niku nopo? Ayo jenengan tingali, wingking di belakang itu ada keterangan. Ini susah di depan aja, pertama kali aja. Nanti sekali jenengan sudah terbiasa nyebut, oh podo kabeh, oh tiba ingin kan gitu. Jahar, nopo jahar? Untuk di paus, jahar adalah keluarnya huruf dari makhrajnya disertai dengan tertahannya nafas. Perhatikan, berarti jahar itu adalah menahan nafas. Dengan iling-iling, jahar apa? Menahan nafas. Jadi kalau jangan menyebut hamzah, jadi misalkan niki misalnya lilin, lilin ini kalau salam tengah jengi mulut kula ngeten, lilin muruk, niku boten asal goyang. Apinya itu tidak boleh goyang. Kalau ketika saya menyebutkan hamzah, jadi gini, a i u ba. Saya ulang, a i u ba. Ini apa namanya, lilin ini tidak boleh mati, bukan hanya mati, gerak aja tidak boleh. Kalau bergerak berarti ada nafas yang keluar. Paham? Jadi kalau ini lilin, ini lilin ini nyalanya harus tetap anteng. Itu tandanya nafas kita tahan. Kalau kita misalkan gini, a i u ba. Ayo, ba. Kalau masih ada yang keluar nafasnya, berarti itu tidak ditahan sempurna. Paham ya? Ditahan nafasnya. Kalau saat kita letakkan lilin depan mulut kita pun lilin itu tidak gerak. Itu namanya jahar, menahan nafas dengan sempurna. Ditahan nafasnya. A i u ba. Sekarang ain, tinggal ain. Ain juga sama. Sifatnya yang pertama apa aja? Jahar. Berarti jahar itu juga menahan nafas. Satu sifat sama. Ain dengan hamzah. Pertama. Sekarang yang kedua, sifat yang kedua.
Sifat yang kedua pada hamzah itu adalah siddah. Dengan pirsani siddah itu apa? Siddah itu adalah keluarnya huruf dari makhrajnya disertai dengan tertahannya suara. Berarti siddah itu apa? Menahan suara. Kalau jahar menahan nafas, siddah menahan suara. Contoh a, i, u, ba, nafasnya tidak ada yang keluar, suaranya tidak ada yang keluar. Ba, mati semua, sudah berhenti. Nafas dan suaranya tidak ada yang keluar sama sekali. A, i, u, ba, on, sampai situ berhenti. Sekarang ain, rasanya ain. Ternyata ain tidak sama. Ain itu sifatnya tawasud. Tawasud itu kalau bahasa kita tengah-tengah, wasat, bi wasatil, mal'ab atau bagaimana itu tengah-tengah. Jadi tengah-tengah maksudnya gimana? Tengah-tengah itu ditahan tapi cuma setengah, dilepas tapi cuma setengah. Tahan. Kalau hamzah ditahan sempurna habis apanya? Suaranya dan nafasnya. Kalau ain, oh gitu. Ada yang lebih sibuk saking pulau kan? Kalau ini merasa, saya lebih baik merasa muda atau merasa tua? Tidak apa dengan tujuan mengajar ya, taklim ya. Aku tersangat supaya jenengan perso. Saya ulang. Hamzah ditahan suaranya, namanya apa? Siddah. Ain tidak punya sifat siddah, tapi punya sifat apa? Sifat tawasud. Tawasud itu maksudnya adalah tengah-tengah atau setengah. Jadi kalau satu cuma setengah, itu tawasud. Jadi ditahan cuma setengah saja, dilepas juga setengah. Apanya yang dilepas? Bukan nafasnya, tetapi suaranya. Contohnya mana Ustaz? Contoh, kalau hamzah begini, a, i, u, ba, habis. Suara ditahan, habis. Nafas ditahan, habis. Kalau ain tidak begitu. Tahan nafas, lepas setengah suaranya. Jadi kan tidak bisa menyebutkan ain sama hamzah itu sama. Ain, au, ba. Ayo. Kalau begitu berarti ain sama hamzah sama. Sama-sama tahan nafas dengan tahan suara. Ain, au, ba. Jadi begitu. Itu salah. Padahal dia nggak punya sifat siddah, sifatnya tawas. So, lepaskan setengah saja. Jadi gimana? A'au ba, ba, setengah itu. Kalau satu, a'au ba, ketahuan. Makanya disuruh menahan hanya setengah. Contoh di Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu, ya kan? Baru kelihatan fasohahnya. Kalau jenengan begini, iyyaka na'budu, ketahuan. Yang diminta cuma setengah. Jadi iyyaka na'budu, iyyaka na'budu itu setengah. Kalau hamzah tak bisa. Karena sifatnya tahan nafas, tahan suara. Ain tahan nafas, lepaskan setengah suara, tahan setengah suara. Kena itu namanya fasoha. Nanti jangan kalau ngambil sanad gimana Ustaz? Sanad itu ikut kepada sistem. Sistem itu ini. Jadi nggak boleh, aku melok guruku. Ya gurumu itu yang melok sistem ini, gitu loh. Karena dulu pada zaman Nabi Muhammad belum ada ilmu tajwid.
Makanya tahu kan Abu Bakar. Abu Bakar belum mati bertemu sama ain itu bacanya apa? Gak ngerti. Tidak tahu kan apa nonton. Nah, ini ain ini apa ini? Jarang apa? Gak paham. Tapi bacaan mereka itu betul semuanya. Kenapa? Langsung menerimanya dari Rasulullah. Nabi langsung menerima dari malaikat. Malaikat langsung, maka Jibril itu mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah pada zaman khalifah-khalifah ya setelah Nabi Muhammad, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, keluar nih ilmu-ilmu itu, ilmu tajwid, ya kan? Ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu faraid dan seterusnya. Jadi pada zaman Nabi nggak ada tajwid, tapi bacaan mereka semuanya bertajwid. Wali misalnya itu ono ilmu tajwid, bacaan awal dewe, gak tapi ono tajwid. Terus yang salah kan bukan bukunya, bukan ilmunya, manusianya ini. Oh gak memanfaatkan, sudah begitu banyak fasilitas kan itu. Oh, setelah kita evaluasi dari 2 kali pertemuan itu, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi kayaknya gampang, tapi nanti begitu diuji kok angel gitu ya. Nah ini yang saya kadang-kadang itu berpikir yang susah apanya gitu kan. Sampai di pondok saya itu kemarin juga diadakan seperti ini tahun kemarin ya. Sebelum ada pengambilan sanad Al-Fatihah, itu sing dadi imam itu bukan, tapi pengen dadi imam. Setelah ada program pengambilan sanad, tapi pada mundur gak perlu dadi imam. Alasannya pun diikut sama kabeh, ini diuji lurus. Jadi akhirnya saya jadi kadang mikir kok di ujian digawe angin kok enggak